Hai Velas, dengan Vel dan Glo di sini. Gimana kabar kalian semua? Sejarah Indonesia tentang kretek mungkin membuat penasaran pasca populernya serial Gadis Kretek yang tayang di Netflix. Seperti apa sih sejarah kretek? Langsung aja yuk ke cerita selengkapnya. Sejarah awal kretek di Indonesia berawal dari kisah Haji Jamhari yang meracik obat sesak napas. Sejarah Indonesia tentang kretek ini mungkin membuat penasaran pasca populernya serial Gadis Kretek yang tayang di Netflix. Serial Netflix Gadis Kretek, adaptasi dari novel Gadis Kretek karya Rati Kumala ini bercerita tentang perjalanan cinta dan jati diri dari seorang pengrajin kretek berbakat. Serial yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo ini sendiri mengulas tentang bagaimana tradisi dan sejarah industri rokok kretek di Indonesia yang berkembang pasca kemerdekaan Indonesia. Menonton serial ini tak afdol jika kita tak mengulas sejarah tentang awal kretek dan perkembangannya di Indonesia. Sebuah rokok yang diyakini lahir dari tangan terampil Haji Jamhari ini pada awalnya merupakan sebuah obat yang digunakan untuk mengatasi sesak napas. Sejarah awal kretek di Indonesia. Mengutip buku Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam 2017. Awal mula kemunculan kretek sendiri bermula ketika Haji Jamhari terkena penyakit sesak napas dan tak kunjung sembuh. Ia telah mencoba berbagai macam obat untuk menyembuhkannya, hingga kemudian ia memiliki ide untuk menggosok minyak cengkeh pada bagian dada dan punggungnya. Usaha Haji Jamhari ini cukup membuat keadaannya membaik. Ia kemudian berpikiran untuk menjadikan rempah-rempah sebagai bahan alternatif obat. Cara yang Haji Jamhari lakukan ketika itu adalah dengan mencampurkan cengkeh yang sudah halus ke dalam rokok yang ia hisap. Alhasil, secara perlahan sakit yang ia derita semakin sembuh. Penduduk Kudus kala itu mengenal hasil racikan dari Haji Jamhari ini sebagai rokok cengkeh. Namun ketika rokok itu dihisap, maka akan muncul bunyi kretek-kretek seperti halnya daun yang dibakar. Sejak saat itulah nama rokok racikannya ini bernama kretek. Menurut catatannya sendiri, awal mulanya pembuatan kretek dalam bentuk yang sederhana dengan cara membungkus racikan tembakau dan cengkeh dengan kelobot daun jagung yang sudah kering. Kretek jenis ini merupakan kretek asli yang pertama kali dirintis oleh Niti Semito pada awal tahun 1909 di daerah Kudus. Niti Semito sendiri memiliki perusahaan rokok Cap Bal 3 yang berkembang cukup besar. Perusahaan ini pertama kali hadir sekitar tahun 1908 di Kudus. Pada tahun 1914, Niti Semito membuka lahan seluas 14 hektar dan mempekerjakan sekitar 15.000 orang. Perusahaan Niti Semito yang berkembang pesat ini membuatnya terkenal sebagai raja rokok dan membuat perusahaan rokok lainnya yang berkembang di Kudus. Melihat skala produksinya yang besar, tak heran jika industri rokok kretek berkembang pesat di Kudus, hingga membuat kota ini mendapatkan julukan Kota Kretek. Perkembangan industri kretek. Industri kretek di tanah air memang tak selalu berjalan mulus. Kondisi industri ini mengalami berbagai dinamika. Perkembangan industri kretek pribumi yang mengalami kemajuan membuat para pengusaha Cina tidak mau ketinggalan dan ikut bagian dalam meraup keuntungan. Akibatnya muncul persaingan yang melahirkan konflik. Salah satu konflik tersebut meletus pada tahun 1918 ketika terjadi kerusuhan bernuansa etnis. Banyak pabrik rokok yang berakhir hancur dan rusak karena massa yang marah membakarnya. Pasca kejadian tersebut, banyak pengusaha pribumi mendapat hukuman karena menjadi dalang kerusuhan. Hukuman ini tentu saja memukul perekonomian waktu itu dan berakhir dengan kemunduran industri kretek pribumi. Di tengah kemunduran industri kretek pribumi, kedudukan industri kretek Cina pun semakin mendominasi. Setelah tahun 1924, industri kretek terbilang cukup berkembang, mencapai daerah-daerah lain seperti Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Malang. Perkembangan kretek pasca tahun 1928.
Pada masa-masa sebelum tahun 1928, industri kretek masih menggunakan klobot jagung sebagai pembungkus, sedangkan pasca tahun tersebut kretek mulai menggunakan kertas. Perkembangan industri kretek sebenarnya tak hanya dialami oleh pengusaha pribumi dan Cina, melainkan juga oleh para pengusaha Amerika dan Eropa. Sekitar awal abad ke-20, para pengusaha Amerika dan Eropa di Hindia Belanda sudah mampu menjual produknya ke luar negeri termasuk Belanda. Malahan banyak perusahaan kretek patungan berdiri di Hindia Belanda saat itu. Contohnya seperti perusahaan patungan Inggris dan Amerika Serikat di Cirebon yang berdiri pada tahun 1925. Tak hanya itu, 3 tahun kemudian perusahaan kretek juga berdiri di Surabaya. Dua perusahaan ini menghasilkan tidak kurang dari 7 batang kretek. 7 juta batang kretek. Perkembangan industri kretek oleh perusahaan Eropa dan Amerika ini tidak bisa dipisahkan dari pemakaian mesin-mesin produksi baru. Oleh karena itu, mulai muncul istilah seperti SKT atau sigaret kretek tangan yang produksinya menggunakan tangan. Selain itu, muncul juga istilah SKM atau sigaret kretek mesin yang produknya menggunakan mesin, dan SPM atau sigaret putih mesin untuk menyebut sigaret putih. Sejarah industri kretek pasca kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, industri kretek terbilang mengalami masa-masa pasang surut, apalagi setelah konflik masa revolusi fisik yang membuat tahun-tahun awal pasca kemerdekaan menjadi sulit untuk membangun perekonomian. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, barulah sektor perekonomian bisa terangkat kembali. Perusahaan-perusahaan asing mulai dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan penghasil rokok kretek. Salah satu perusahaan yang sukses pada masa-masa tersebut adalah PT Djarum Kudus. Perusahaan rokok kretek ini sendiri didirikan oleh Oi Wiguan pada tahun 1951 yang pada awalnya merupakan perusahaan rokok kecil Envy Murup yang ia beli dari Mort Sirot. Nama Jarum sendiri disesuaikan dengan gambar logo rokok Envy Murup yang awalnya bernama Jarum Gramophone. Jenis rokok yang diproduksi waktu itu adalah jenis sigaret kretek tangan atau SKT dengan merek Jarum, Kotak Ajaib, dan Kembang Tanjung. Oke Vela, sekian bahasan kali ini. Makasih udah mampir di kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat Hari Natal untuk teman-teman yang merayakan.